Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, alhamdulillah nih kita bertemu lagi di ruangan konseling di mana kita akan membahas mengenai bimbingan kelompok. Nah, kalian tentunya sudah di kelas akhir kan? Iya, Jadi Pak. tentunya ingin mengetahui lebih lanjut tentang bagaimana kelanjutan dari sekolah kalian nanti di SMA atau SMK. Nah, untuk itu sebelum kita lebih lanjut terkait dengan materi yang akan Bapak bahas, kita akan terlebih dahulu untuk membangunkan semangat atau membangkitkan semangat supaya kalian konsentrasi nanti ketika menyimak materi dari Bapak yang Bapak berikan. Baik, kita sekarang akan bermain ayam itik. Nah, di ayam itik ini nanti Bapak akan sebutkan, ikuti apa yang Bapak bilang. Nah, kita ikuti apa yang Bapak bilang. Nah, Bapak akan mulai dari ayam-ayam itiknya. Nah, ayam itik ayam. Ayam itik ayam. Ayam itik ayam ayam. Ayam itik ayam ayam. Ayam itik ayam. Ayam itik ayam. Ayam itik ayam itik. Ayam itik ayam itik. Berapakah jumlah itik? 10, Pak. 20. 10. Iya, Berapa iya. jumlah ayam? Itik 20. Tunggu. Jadi kita sesuai aturan ya. Katakan apa yang Bapak juga katakan. Nah, Oh, iya. Nah, kita ulang. Ayam itik ayam itik. Ayam itik. Berapakah jumlah itik? Berapakah jumlah itik? Nah, akhirnya konsentrasi kalian sudah Yeay. terbangun. Tepuk untuk kita semua. Nah, baik, kita lanjut ya ke materi kita untuk hari ini. Itu kalian nggak sengaja kumpulkan di sini sebagai perwakilan dari kelas-kelas 9 kan? Iya. Nah, ada kelas 9A, B, C, dan D, di mana kalian merupakan ketua kelas yang tentunya akan dapat memberikan informasi dari Bapak sampaikan ke teman-teman yang lain nanti ketika ingin mengetahui apa yang kita pelajari hari ini. Nah, dalam materi ini ada nih beberapa rahasia untuk Bapak yang bisa Bapak share kepada kalian terkait dengan bagaimana menggapai kesuksesan nanti. Nah, untuk persekolahan. Nah, mungkin dari anak-anakku sekalian sudah ada nih rencana kalian untuk bersekolah di mana? Iya, Pak. Ya, silakan Hendrik. Kalau saya di madrasah, Pak. Madrasah. Nah, Man mungkin. Iya. Nah, kalau Agus, Kalau saya Pak di SMK. Masya Allah. Jadi kalau Unda, SMK, Pak. SMK juga, 2 SMK nih. Kalau Sekolah Aulia, SMA, Pak. SMA. Nah, dari 4 siswa saya ini tentunya ingin melanjutkan sekolah nih di berbagai jenjang yang berbeda, tak? Iya, Ada Pak. ada di MAN, ada di SMK, dan ada di SMA. Nah, untuk itu Bapak lagi ingin tanya nih dengan Agus nih, terutama yang memilih jurusan atau sekolah di SMK. Nah, kira-kira Agus akan memilih jurusan apa nih? Jurusan otomotif Pak. Wah. Balap. Oh, Sekarang dulu dong. Kalau untuk Aulia, kalau Iya, SMA-nya nanti mau jurusan apa nih? IPA atau IPS atau bahasa nih? Kalau saya sih Pak IPS karena di situ keunggulan saya. Wah, jadi Aulia sudah memahami ya passionnya di mana dan nanti sudah tidak bingung lagi memilih jurusan apa. Nah, kalau seperti itu, kalau rencana kalian sudah terasa sampai saat ini, Bapak akan kasih tips nih bagi kalian untuk yang selanjutnya yang akan kalian tempuh. Nah, untuk menggapai sebuah kesuksesan tentunya kita tidak bisa hanya datang menunggu peluang nantinya. Nah, atau dalam artian kalian tidak boleh pasif. Nah, kalian harus mengeksplor. Nah, tentunya kita harus menyambut peluang itu. Nah, kita harus mengejar dan menggapainya. Nah, kesungguhan dan kerja keras yang akan kalian dapatkan nantinya itu di jenjang kerja. Jadi untuk nanti di sekolah lanjutan itu di sekolah menengah atas, kalian harus mempersiapkan baik-baik prepare-nya supaya nanti di dunia selanjutnya, di jenjang selanjutnya itu kalian tidak merasa ragu dalam memilih pekerjaan, dalam memilih rencana mungkin untuk masa depan kalian.
Nah, lalu yang menjadi pertanyaan Bapak bagi kalian adalah bagaimana sih bentuk kesungguhan kalian dalam merencanakan masa depan? Saya Pak, Ya, silakan. saya Bunda. mau lanjut ke SMK Pak untuk Ya. ambil jurusan Tata Boga. Jadi dari sekarang ini saya sering nonton YouTube Pak Betul. untuk menambah ilmu Hmm. seperti itu dan melihat-lihat bagaimana cara memasak yang baik Pak. Nah, Dan seperti itu. nice, bagus sekali. Nah, dari anak-anakku yang lain mungkin ada yang berpendapat juga. Saya Pak, Ya, silakan Naul. saya mengambil jurusan IPS gitu Pak karena saya ingin menjadi guru. Terus ada pun yang saya lakukan yaitu seperti masuk kursus begitu Pak. Nah, jadi Aulia dan Unda sedang memiliki planning nih. Kalau Agus bagaimana? Kalau saya sih Pak, persiapan saya Ya, nantinya itu saya ini Pak mau bikin bengkel besar, jadi saya masuk di otomotif, ya jurusan otomotif Pak, agar saya bisa membantu terutama teman-teman saya yang pembalap, teman-teman saya yang mengalami masalah dengan kendaraannya Pak. betul. Kalau saya sih Pak sama Aulia guru, tapi mungkin lebih ke guru agama. Nah, itu ya mulia sekali ya dari seluruh planning yang sudah Anandaku ini jelaskan kepada Bapak. Nah, Bapak ini bagi tips nih tentang bagaimana sih langkah-langkah mengejar cita-cita atau karir ke depan. Nah, menurut yang Bapak baca itu dari Tembung Prasetya itu ada 7 yang dapat kamu terapkan pada dirimu dalam mengejar cita-cita karir di masa depan. Yang pertama itu jangan mudah menyerah. Kemudian berjiwa sportif karena kesuksesan itu tidak hanya bagi diri kalian sendiri saja, orang lain juga ingin merasakan yang namanya kesuksesan. Nah, yang ketiga itu tetap berpikir positif. Nah, dimana jika kalian merasa pesimis terhadap cita kalian harus menghilangkan hal tersebut. Kalian harus berpikir positif bahwa saya bisa menggapai cita saya sekarang ini. Nah, yang keempat adalah kalian terus mengasah kreativitas kalian, kemudian mampu mengatur waktu sebaik mungkin. Apalagi saat ini kalian masih dini kan, jadi harus belajar untuk mengenai waktu itu dengan baik. Kemudian jangan takut untuk memulai. Nah, yang terakhir itu dan berani menjadi seorang pemimpin. Orang yang sukses itu selalu menggunakan setiap peluang untuk mengisi dirinya sebagai seorang pemimpin meskipun ruang lingkupnya itu terbatas. Dalam artian memimpin diri kalian sendiri itu sudah cukup baik. Nah, sejauh ini Bapak ingin menanyakan lagi kalian setelah mengikuti materi terkait dengan rahasia menggapai sukses. Nah, yang pertama itu Bapak ingin memberikan tugas. Bagaimana nih kesan dari lisan kalian nih? Bagaimana kesan kalian selama mengikuti layanan terkait dengan rahasia menggapai sukses? Nah, mungkin dari Naul. Baik Pak, terima kasih atas kesempatannya. Dari yang saya tangkap dari sini, dari materi Bapak, itu dimana kita harus terus berusaha memiliki kreativitas yang tinggi agar kita bisa menggapai apa yang kita inginkan Pak. Nah, Itu betul. dari saya Pak. Kalau dari Naunda, apa nih kesannya? Pesan saya selama menerima materi dari Bapak itu banyak hal-hal yang baru saya dapat Pak, seperti poin-poin yang tadi Bapak sebutkan, bagaimana cara untuk meraih kesuksesan seperti itu Pak. Nah, dari kalian berdua ini apa nih kiat-kiat yang dapat kalian lakukan untuk meraih kesuksesan di masa depan? Kalau dari saya sih Pak, kiat-kiat dalam menghadapi kesuksesan terutama di masa depan itu dengan yang pertama yaitu dengan percaya pada diri sendiri. Yang kedua, jangan takut untuk memulai karena kapan kita takut tentu semua akan sia-sia. Betul. Bagaimana caranya kita meraih kesuksesan jika kita takut untuk melangkah, takut untuk memulai hal yang baru? Betul. Nah, kalau dari Naindri gimana? Merencanakan kedepannya bagaimana dan juga mengikuti kursus-kursus Pak begitu. Nah, betul. Nah, sejauh ini mungkin Bapak sudah mendapatkan atau menarik kesimpulan bahwa kalian sudah memahami dengan baik materi terkait dengan karir untuk meraih kesuksesan di masa depan. Nah, untuk itu Bapak ingin memberikan evaluasi melalui instrumen yang Bapak sudah siapkan. Nah, silakan kalian isi. Nah, di instrumen ini kalian dapat mengisi
bagaimana suasana pertemuan di layanan kali ini, apakah menyenangkan, kurang menyenangkan atau tidak menyenangkan. Di checklist ini Pak. Iya, silakan di checklist dan untuk topik yang item indikator kedua itu bagaimana evaluasi kalian terhadap topik yang dibahas, apakah sangat penting, kurang penting atau tidak penting. Nah kemudian bagaimana nih cara guru BK dalam menyampaikan materi, apakah sudah dipahami, tidak dipahami atau sudah dipahami. Kemudian yang keempat adalah bagaimana evaluasi kegiatan yang telah kalian ikuti, apakah menarik, kurang menarik atau tidak menarik untuk diikuti. Nah baik, apakah sudah diisi? Pak, bisa Sedikit menyampaikan? lagi Pak. Ya silakan. Terima kasih Pak. Ya. Sudah Pak. Nah, terima kasih ya Ul. Terima kasih Unda. Terima kasih Indri dan terima kasih Agus. Pak, tadi pulpen Pak. Nah, untuk ini evaluasi nanti Bapak akan tidak lanjut ya. Tiap 1 minggu setelah Bapak memberikan layanan, dari Bapak pantau dalam penilaian jangka pendek. Kemudian dalam 1 bulan setelah layanan juga. Kemudian akan Bapak pantau dalam hal ini akan masuk di tidak lanjut jangka panjang. Nah, kalau seperti itu, sebelum menutup materi, sebelum menutup layanan, ada yang ingin bertanya dengan Bapak terkait dengan materi yang sedang kita ikuti? Tidak ada Pak, saya rasa sudah jelas Pak. Wow, alhamdulillah ya kalau sudah jelas. Nah, untuk itu sebelum kalian lanjut ke kelas untuk belajar, Bapak yang kasihkan tepuk semangat untuk kalian nih. Yeay. Nah, Yes. Semangat. Ya Pak. 1, 2, 3, tepuk semangat. 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 Sekali lagi. 1, 2, 3, tepuk semangat. Semangat. Jadi di penutup ini kalian sudah cukup ceria ya untuk mengikuti proses layanan. Nah, Bapak harap spirit kalian akan terus terjaga sampai Amin. nantinya kalian menggapai kesuksesan yang akan kalian raih. Amin. Untuk itu silakan kembali ke kelasnya dan belajar baik ya. Ya Pak, terima Bapak tutup. Sekian dan terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi